Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 519 efek obat, efek anggur 24. Gu Qingqing masih ingin berjuang, tetapi dengan kondisinya saat ini, ia sama sekali tidak bisa membuat perlawanan yang berarti. Meskipun ia ingin Leng Xicheng melepaskannya sekarang, pria ini juga tidak akan melepaskannya lagi. Bahkan jika di depannya ada tebing, Leng Xicheng juga akan melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Ia menutup bibir Gu Qingqing lagi agar tidak ada orang luar yang bisa mendengar kesenangan dan rasa sakitnya. Pada saat yang sama, di dalam sebuah ruangan mewah. Hal apa yang ingin kamu bicarakan? Katakan terlebih dahulu. Ni Zining sedikit mengernyit, lalu menoleh dan melirik Su Zijin. Su Zijin duduk di sofa terlebih dahulu, dan meletakkan botol birnya di atas meja, lalu menepuk tempat duduk di samping. Zining, duduklah. Ni Zining tidak duduk di sana, tetapi duduk di sofa yang ada di dekat pintu, lalu melihat sudut mulut Su Zijin terangkat sedikit. Kedua orang itu tidak berbicara untuk beberapa saat. Setelah waktu yang lama, Ni Zining baru berkata, "Zijin, aku minta maaf." Begitu mendengar Ni Zining mengatakan beberapa kata itu, Su Zijin langsung marah. Ketika ia ingin mengatakan sesuatu, Ni Zining menyela, "Aku tahu, pertunangan kita melibatkan banyak urusan pekerjaan. Tetapi, kehidupan setelah menikah adalah tentang kita berdua. Dalam situasi kita saat ini, aku tidak memiliki kepercayaan diri akan bisa menjalani kehidupan bersamamu." Su Zijin cemas, "Kalau ada sesuatu yang salah, aku bisa berubah. Kamu tidak suka aku marah, aku akan bekerja keras untuk menahan amarahku di masa depan." Ni Zining menggelengkan kepala, "Kamu tidak akan melakukannya. Perubahan sifat manusia lebih sulit daripada perubahan sebuah negara. Jangan membahas yang lain, lihat saja apa yang baru saja terjadi." Su Zijin bahkan menyuruh Gu Qingqing untuk bernyanyi di atas panggung dan membuatnya malu. Su Zijin terus mengepalkan tangannya. Ia selalu mendapat apa yang ia inginkan di keluarga Su, dan tumbuh dewasa dengan lancar, kecuali orang yang paling ia benci, Gu Qingqing, satu-satunya yang tidak lancar adalah Ni Zining. Ia menyukai Ni Zining sejak kecil, tetapi Ni Zining tidak pernah menyukainya. Dan akhirnya ia menyingkirkan Gu Qingqing dengan susah payah. Sekarang mereka kembali ke Tiongkok, namun Ni Zining kembali terjerat olehnya lagi. Su Zijin bekerja keras menahan amarahnya, ia menggoyang botol bir, dan ada gelembung yang muncul di dalam botol tersebut. Mata Su Zijin menatap gelembung itu sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Bagaimanapun juga, kita tumbuh dewasa bersama sejak kecil, aku juga menyukaimu. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi suami istri di masa depan, kita juga bisa menjadi teman, kan?" Ia memang tidak menyukai Su Zijin, ia juga tahu kalau wanita itu manja dan sombong. Tetapi selama tidak menjadi suami istri, sifat manja dan sombongnya itu tidak berhubungan dengannya. Ni Zining mengangguk. "Kalau begitu, bersulang untuk perasaan kita selama bertahun-tahun." Su Zijin mengangkat botol dan bersulang dengannya, setelah itu ia segera mengangkat botol bir dan meminumnya dengan leher terangkat. Ni Zining juga minum sedikit, sementara Su Zijin menghabiskan sebotol bir, lalu menoleh dan meliriknya, "Kenapa? Aku sudah menghabiskannya, apakah kamu tidak akan meminumnya?" Ni Zining sedikit mengernyit, ia ragu-ragu sejenak, dan pada akhirnya mengangguk, "Baik, tapi sebagai seorang wanita, sebaiknya kamu jangan minum bir terlalu banyak di masa depan." Ni Zining benar-benar sangat baik, sopan dan penuh perhatian, serta pandai berkomunikasi dengan orang lain, hanya saja, pria ini tidak mencintainya. Melihat Ni Zining perlahan-lahan menghabiskan bir itu, mata Su Zijin tampak bersemangat. Setelah itu, ia meletakkan botol itu dan berkata dengan perlahan-lahan, "Jika kita membatalkan kontrak pernikahan, keluarga kita pasti tidak akan melanjutkan kontrak itu, banyak hal yang telah dinegosiasikan juga akan menjadi tidak valid, bagaimana rencanamu?" Ni Zining berpikir sejenak dan berkata, "Aku berencana menyederhanakan organisasi dan mengurangi tingkat administrasi, lalu mengubah arah perkembangan perusahaan ini, karena tidak bisa terus beroperasi secara ekstensif seperti itu lagi." Su Zijin mengangguk, "Kamu akan mencari wanita seperti apa di masa depan?" 520 efek obat, efek anggur 25. 2. Aku tidak akan langsung menemukan wanita lain. Kata Ni Zining dengan menggelengkan kepalanya, "Masih ada banyak pekerjaan di perusahaan, aku seharusnya akan sibuk untuk waktu yang lama." Su Zijin menoleh dan melihatnya, "Kalau begitu setelah kamu menyelesaikan pekerjaan itu, apakah kamu akan mempertimbangkanku lagi?" Ni Zining terus menggelengkan kepalanya, "Zijin,
aku selalu menganggapmu sebagai teman, sebagai adik perempuan. Bahkan sebaik apapun Su Zijin, Ni Zining juga tidak bisa bersamanya, karena ia tidak mencintainya sama sekali. Setelah mengatakan itu, Ni Zining mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam. Aku akan menanggung semua tanggung jawab atas pembatalan kontrak pernikahan ini. Aku tidak akan membiarkanmu menerima tuduhan dan kritikan. Kita sudah keluar untuk waktu yang lama, mari kita pulang. Begitu Ni Zining bangkit, ia merasakan sebuah suhu panas yang mengalir dari perutnya hingga ke atas kepalanya. Ni Zining tercengang, apa yang terjadi? Apakah dirinya minum terlalu banyak? Meskipun kemampuan minumnya tidak begitu baik, tapi ia tidak akan jatuh hanya dengan minum sebotol bir, mengapa jadi seperti ini? Ia menoleh, wajah Su Zijin yang di hadapannya sepertinya juga tampak sedikit memerah. Pandangannya tampak kabur, Zining, aku sepertinya minum terlalu banyak, apakah kamu bisa menggendongku? Ia terhuyung-huyung 2 langkah ke depan, Ni Zining mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya. Su Zijin tampaknya minum terlalu banyak, kakinya terasa lemas dan langsung jatuh ke tubuh Ni Zining. Begitu tubuh kedua orang bersentuhan, udara panas itu tiba-tiba naik, dan langsung menstimulasi seluruh tubuhnya hingga gemetar. Apakah kamu bisa bangun? Meskipun Su Zijin mengangguk, tetapi kakinya lemas, jadi ia memeluk tubuh Ni Zining semakin erat, dan kedua orang itu pun jatuh bersamaan di sofa. Sofanya bahkan sampai berbunyi, kemudian terasa sebuah hantaman udara panas yang kuat. Ni Zining mencoba mendorong Su Zijin menjauh, dan Su Zijin tampaknya juga berjuang untuk bangun. Tubuh kedua orang itu bergerak, Su Zijin sengaja mengangkat wajahnya, dan bibir mereka saling bersentuhan, mereka berdua berciuman. Tidak peduli betapa Ni Zining membencinya, ia tetaplah seorang pria normal, dan energinya telah mencapai puncak akibat minum alkohol dan obat. Selain itu, hal seperti obat perangsang itu tidak memiliki penangkal, dan hanya akan merangsang minat asli kepribadian seseorang. Kamu, bangunlah. Ni Zining berjuang untuk mendorong Su Zijin. Ia masih mengira dirinya kehilangan kendali karena minum alkohol, jadi ia khawatir akan melakukan sesuatu yang merugikan Su Zijin. Siapa tahu, Su Zijin bukan hanya tidak bangun, tetapi malah mengulurkan tangan dan memeluknya dengan erat. Setelah waktu yang lama, diikuti dengan suara gemetar seperti suara tangisan, antusiasme di dalam kamar mandi akhirnya mereda. Untungnya KTV kelas atas seperti ini berada di lantai ruangan mewah, sehingga tidak banyak orang yang masuk dan keluar dari toilet. Selain itu, kamar mandinya terang dan luas, serta ada banyak barang yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau, bukan hanya tidak kotor dan tidak bau, tetapi malah memberikan kesan seru yang aneh. Leng Xicheng menahan diri sambil menahan bibir Gu Qingqing, ia meraih tangannya dan membuat Gu Qingqing tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Sementara ia sendiri juga berhati-hati agar tidak ketahuan oleh orang-orang yang mungkin akan masuk atau keluar kapan saja. Tetapi hal ini malah merangsang faktor jahat dalam sifat manusia. Perasaan sakit dan bahagia ini, jangan ditanya seberapa memuaskannya hal itu. Selain itu, karena takut Gu Qingqing hamil, Leng Xicheng juga tidak lantas meneruskannya. Ia akhirnya menahan diri dan hanya melakukannya sekali. Ketika sedang membantu Gu Qingqing merapikan pakaian, wanita ini menggerakkan bibirnya, udara panas di tubuhnya masih belum hilang, lalu ia tiba-tiba memegang tangan Leng Xicheng, seperti seorang anak kecil yang meminta permen, seperti kucing yang masih ingin makan ikan kering. Gu Qingqing terus mengangkat matanya dan menatapnya. Maksudnya sangat sederhana, ia masih menginginkannya. Leng Xicheng tercengang, ia sudah begitu bekerja keras, mengapa masih seperti ini? Apakah obat itu benar-benar begitu kuat? Atau, Su Zijin sengaja memasukkan dosis 2 kali lipat dalam alkohol itu. Selanjutnya bab 521 api 1.